Nikahnya Husnul Khotimah binti Bapak Haji Nurul Ali dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram. Indonesia memiliki beraneka ragam suku serta kepercayaan. Agama di Indonesia sendiri diakui ada 6 dan memiliki perbedaan sendiri seperti kitab suci, hari besar atau upacara keagamaan hingga proses pernikahan. Pernikahan merupakan momen yang sangat membahagiakan karena dua insan yang dipersatukan dalam satu ikatan cinta. Nah, untuk itu kali ini kita akan mengenal proses pernikahan versi 6 agama di Indonesia. Islam. Pernikahan menjadi salah satu momen sakral yang spesial bagi setiap orang. Bahkan dalam agama Islam, pernikahan merupakan ibadah dengan kedudukan yang sangat penting. Semua persiapan pernikahan harus diperhitungkan dengan matang, termasuk mengenai susunan acara akad nikah. Akad nikah merupakan perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab kabul. Untuk prosesi pernikahan yang sah, ada 5 hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan, terdapat minimal 2 orang saksi, dan terakhir adalah ijab kabul. Terlebih dahulu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, keluarga, serta tamu undangan akan dipersilakan memasuki tempat dilangsungkannya akad nikah. Kemudian dilakukan dengan membaca bismillah, dilanjut dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara selanjutnya adalah khutbah nikah yang akan disampaikan langsung oleh penghulu. Setelah itu dilanjutkan dengan acara inti atau pembacaan ijab kabul. Setelah membaca ijab kabul dan sah, penghulu akan membacakan doa-doa pernikahan. Kemudian penandatanganan buku nikah agar sah di mata hukum. Setelah itu acara pernikahan sudah boleh ditutup yang biasanya dilakukan dengan pembacaan doa. Kristen Protestan. Dalam agama Protestan, prosesi pernikahan disebut sebagai pemberkatan pernikahan. Dalam agama Kristen Protestan terdapat 4 syarat untuk menikah, yaitu jika berbeda nominasi dan beda agama, maka salah satu mempelai akan mengikuti nominasi gereja atau agama mempelai, dapat diterima atau dibaptis. Kemudian mendaftar pemberkatan pernikahan di gereja didominasi atau aliran yang telah disepakati bersama. Kemudian melengkapi berkas-berkas gereja yang diperlukan. Setelah itu, kedua mempelai akan mengikuti katekisasi pranikah di gereja. Pada prosesi tersebut, kedua calon mempelai akan diyakinkan dan diberi banyak ilmu mengenai pernikahan. Setelah semua selesai, barulah dilakukan pemberkatan pernikahan. 1 hari sebelum pemberkatan pernikahan, dilakukan beadstone pernikahan sebagai ungkapan rasa syukur dan pengharapan akan kelancaran acara pemberkatan. Kemudian saat hari pemberkatan pernikahan, kedua mempelai akan memasuki gereja, lalu didampingi oleh pihak keluarga. Kedua mempelai akan mengikuti ibadat pemberkatan pernikahan sesuai dengan tata cara denominasi atau aliran gereja mempelai. Setelah itu, prosesi selanjutnya adalah pengucapan janji pernikahan dan penyematan cincin. Lalu dilakukan sungkeman kepada orang tua, kemudian prosesi pemberkatan ditutup dengan berkat pendeta. Katolik. Dalam agama Katolik, prosesi pernikahan disebut dengan pemberkatan nikah. Sebelum melakukan pemberkatan nikah, kedua calon mempelai harus mendaftar perkawinan di sekretariat paroki minimal 5 bulan sebelum pelaksanaan pemberkatan. Kemudian melengkapi dokumen-dokumen perkawinan gereja. Setelah itu, kedua calon mempelai akan mengikuti kursus pernikahan kurang lebih 1 bulan dengan melakukan 3 kali pertemuan di akhir pekan. Setelah mengikuti kursus pernikahan, akan dilakukan penyelidikan kanonik, di mana penyelidikan kanonik merupakan cara yang paling baik untuk mengusahakan agar kehidupan perkawinan kelak dapat dipelihara secara baik, penuh kasih, dan bersemangat Kristiani. Saat melakukan pemberkatan nikah, kedua mempelai akan memasuki gedung gereja, menuju altar didampingi oleh keluarga sambil membawa barang rohani berupa Alkitab, rosario, salib, dan patung Bunda Maria, di mana barang tersebut akan dipakai oleh calon keluarga yang baru. Setelah itu akan dilakukan misa pemberkatan pernikahan kedua mempelai. Kemudian meminta restu dari orang tua. Kemudian mengucapkan janji pernikahan serta penyematan cincin. Dilanjutkan dengan doa syukur agung dalam perayaan Ekaristi kedua mempelai. Kemudian berdoa di depan patung Bunda Maria untuk memohon perantara doa Bunda Maria.
Buddha. Sebelum memulai proses pernikahan, kedua mempelai akan mendaftarkan pernikahan mereka di vihara. Kemudian menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk dokumen. Kemudian calon pengantin akan mengikuti bimbingan atau konseling pernikahan. Pada hari pemberkatan, kedua mempelai memasuki vihara didampingi oleh orang tua. Proses menuju altar ini dipimpin oleh kedua mempelai di barisan paling depan, disusul oleh orang tua atau wali yang diiringi lagu puja bhakti sala. Setelah proses pemberkatan dimulai, Romo Pandita akan bertanya kepada kedua mempelai. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Prosesi selanjutnya adalah penyalaan lilin 5 warna. Orang tua dari pengantin pria akan menyalakan lilin berwarna merah dan kuning. Romo Pandita menyalakan lilin berwarna merah. Kemudian orang tua pengantin wanita menyalakan lilin berwarna putih dan jingga. Kemudian persembahan bunga dan buah oleh Romo Pandita diikuti kedua mempelai. Setelah itu pembacaan ikrar perkawinan, pemasangan cincin, pengikatan pita dan kain kuning, pemercikan air pemberkatan, pelepasan kain dan pita kuning, wejangan Romo Pandita, penandatanganan ikrar perkawinan, kemudian menutup acara dengan membaca nama Karapata. Hindu. Dalam agama Hindu, prosesi pernikahan disebut sebagai upacara pernikahan. Adapun prosesi upacara agama Hindu adalah kedua orang tua mempelai laki-laki akan mendatangi rumah mempelai wanita yang disebut dengan mesedek. Setelah itu, acara medewasa ayu yang dilakukan setelah orang tua pihak wanita menyatakan setuju anaknya dipinang. Dalam proses ini dilakukan penentuan hari dan tanggal baik untuk menggelar acara pernikahan. Setelah itu dilakukan upacara ngekep dengan memandikan dan mencuci rambut mempelai wanita dengan luluran khusus. Lalu mengungkap lawang, membuka pintu untuk penjemputan wanita oleh pria. Upacara selanjutnya adalah medagang-dagang. Dalam proses ini, mempelai wanita dan pria diminta untuk melakukan tawar-menawar tentang barang dagangan hingga mencapai tahap pembayaran. Selanjutnya ada upacara mekala-kalaan, tegen-tegenan, dan suun-suunan. Kemudian upacara mejauman berupa kunjungan resmi ke rumah mempelai wanita. Lalu natapawetonan, ritual yang dilakukan pada sistem perkawinan memadik, bekal, memberikan seperangkat perhiasan atau pakaian ibadah. Mujaya-jaya dilakukan ketika kedua mempelai sudah sah jadi suami istri dan tidak diperbolehkan keluar atau bepergian selama 3 hari dan wajib tinggal di rumah untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri. Konghucu. Pernikahan dalam agama Konghucu juga disebut sebagai prosesi pernikahan. Dalam prosesi pernikahan terdapat 2 syarat prosesi pernikahan agama Konghucu, yaitu kedua calon mempelai beragama Konghucu. Kedua adalah sembahyang terlebih dahulu sebelum pernikahan untuk menghormati tuan rumah di kelenteng atau lintang. Setelah syarat terpenuhi, barulah dilakukan prosesi pernikahan. Pada saat prosesi pernikahan, kedua mempelai menuju altar Konghucu untuk melakukan puja bakti kepada Nabi Kongcu, arwah leluhur dan orang tua kedua mempelai. Selanjutnya adalah penyampaian khotbah oleh pendeta Konghucu. Setelah itu, kedua mempelai akan meminta restu kepada orang tua melalui ritual hormat erat yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah pernikahan. Setelah menikah, posisi mempelai laki-laki akan berada di sisi kiri, bukan di sisi kanan. Karena hal tersebut dalam agama Konghucu, laki-laki memiliki peran sebagai penentu baik buruknya sebuah pernikahan. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kalian ya. Thank you, update lovers.